Kita di bulan Agustus ini akan mempelajari firman Tuhan dalam kaitan dengan sebuah gerakan yang disebut Kristen Progresif. Nah, kita di Indonesia, isu ini sudah berkembang selasa beberapa tahun, dan belakangan banyak video yang dibuat ya di YouTube dan banyak terjadi kontroversi. Jadi selama 1 bulan ini kita akan melihat apa sesungguhnya yang diajarkan oleh orang-orang yang menyebut diri mereka Kristen Progresif. Dan kita akan menilai apa yang mereka ajarkan ini menurut firman Tuhan. Sehingga kita bisa tahu dengan pasti apakah gerakan ini dari Tuhan atau sesuatu yang sungguh harus kita tolak dan kita hindari. Nah, bulan ini ada 4 minggu, ada 4 topik yang mau kita bicarakan. Untuk sore hari ini saya pertama-tama akan jelaskan ya apa sebetulnya gerakan ini. Setelah itu kita akan melihat bagaimana ya garis besar munculnya gerakan ini. Kemudian kita akan melihat secara spesifik ajaran mereka tentang keilahian Tuhan Yesus. Apakah mereka percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah? Dan kita akan menjawab pandangan mereka ini nantinya dengan mengutip ya sejumlah ayat di dalam kitab suci. Nah, ini gambar yang saya ambil, dan gambar ini sesungguhnya berbicara menjelaskan banyak ya tentang gerakan Kristen Progresif ini. Di situ ada gambar apa LGBT, ya, warna pelangi, sangat disayangkan. Pelangi itu adalah ciptaan Tuhan, tapi disabot, diambil alih oleh mereka, sehingga warna pelangi ini sekarang menjadi sesuatu yang mau dihindari oleh orang Kristen. Sangat disayangkan. Dan kita juga melihat agak ke bawah, itu simbol-simbol dari berbagai agama. Jadi gambar ini kelihatannya sederhana, tapi sesungguhnya mencerminkan sikap dan pandangan Kristen Progresif ya terhadap agama-agama lain dan juga terhadap berbagai jenis isu-isu yang berkembang ya di dalam masyarakat, di dalam dunia kekristenan. Oke, nah sekarang kita lihat berikutnya ya. Apa itu Kristen Progresif? Ya, disebut sebagai Progressive Christianity. Kata progresif sebetulnya kata yang baik. Maju ya, artinya maju. Progress, semakin maju, berkembang. Dan kita dalam kehidupan sehari-hari, kita suka dengan yang namanya kemajuan. Kita ingin ada progres di dalam segala hal. Kita tidak memundur. Tetapi ketika orang-orang ini menggunakan kata progres ini, kita harus tahu apa yang mereka maksudkan. Dan sayangnya, yang mereka maksudkan itu, yang mereka anggap sebagai kemajuan, itu sesungguhnya ada kemunduran bagi agama Kristen Alkitabiah. Bagi kita, sikap dan pandangan mereka itu sesungguhnya adalah sebuah kemunduran, bukan kemajuan. Tapi mereka tetap menyebut dirinya Kristen Progresif. Jadi saya kutip dari website mereka, sebuah organisasi disebut Progressive Christianity org organization. Nah, mereka sendiri yang menjelaskan apa yang mereka masukkan dengan
Kristen progresif ini. Nah, kekristenan progresif adalah sebuah pendekatan artinya bagaimana mereka mau bersikap terhadap tradisi Kristen. Nah, Kristen itu sudah 2000 tahun. Makanya dibilang itu sebuah tradisi. Kristen progresif menyatakan mereka punya sikap terhadap tradisi Kristen ini. Mereka punya sikap terhadap kekristenan. Dan mereka mengatakan sikap kami itu adalah sebuah pendekatan yang terbuka. Terbuka artinya mereka bisa mengeksplorasi, mereka bisa mencari-cari lagi hal-hal yang baru. Dan di dalamnya mengandung makna juga menolak apa yang sudah ada di dalam gereja. Kayak mereka itu open, terbuka. Ya. Sebuah pendekatan yang terbuka, cerdas. Jadi mereka membanggakan diri bahwa sikap mereka itu adalah sikap yang cerdas. Nah, itu penilaian mereka tentang diri sendiri. Dan juga kolaboratif. Kata ini artinya kerjasama ya, terhadap tradisi Kristen. Serta kehidupan dan ajaran Yesus. Jadi terhadap tradisi gereja, terhadap ajaran dan kehidupan Kristus, mereka sekarang mau melihat kembali, ya, mau menilai kembali secara terbuka. Dan mereka menganggap apa yang mereka katakan, penilaian mereka itu ada sesuatu yang cerdas gitu loh. Dan itu adalah suatu bentuk kerjasama dengan berbagai pihak, ya, kolaboratif. Untuk apa? Menciptakan jalan menuju pengalaman religius yang otentik dan relevan. Tujuannya apa? Supaya mereka bisa membawa orang-orang yang mengikuti mereka mengalami pengalaman religius, keagamaan yang otentik, yang betul-betul bermakna dan relevan, yang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kondisi masyarakat pada abad ke-21 itu. Nah, ini adalah definisi mereka tentang progressive Christianity. Nah, sekarang kita lihat lagi core values of progressive Christianity. Nah, core values, nilai-nilai utama. Core values ini berbicara tentang bagaimana sikap mereka, pandangan mereka, apa yang mereka harapkan untuk dicapai. Dan mereka rumuskan di dalam 5 nilai-nilai utama ini. Nanti saya akan komentari, supaya Bapak Ibu bisa melihat 5 nilai-nilai utama ini, ya bukan semuanya tidak sesuai dengan kitab suci. Tapi sebagian besar itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Core values of progressive Christianity. Yang pertama adalah percaya. Mereka bilang, kami percaya bahwa mengikuti jalan dan ajaran Yesus dapat menuntun kita menuju pengalaman kesucian, keutuhan, dan kesatuan seluruh kehidupan. Jadi mereka mulai dan mengatakan bahwa kami terima, kami percaya bahwa jalan dan ajaran Tuhan Yesus itu baik. Bahkan ketika kita menyadari bahwa Roh Kudus bergerak dengan cara-cara yang bermanfaat dalam banyak tradisi iman lainnya. Nah, ini masalahnya muncul. Yang saya garis bawahi dengan warna merah ini. Mereka percaya jalan dan ajaran Tuhan Yesus itu bagus. Bagus untuk kehidupan kita.
Tapi mereka juga mengatakan Roh Kudus bergerak dengan cara-cara yang bermanfaat. Artinya, Roh Kudus juga akan menunjukkan kepada kita bahwa dalam tradisi iman lainnya, dalam agama-agama lain, di situ juga banyak ajaran yang berguna bagi umat manusia. Ya, banyak tradisi iman lainnya itu berbicara tentang agama-agama lain. Nah, makanya tadi di gambar pertama itu di bawahnya itu semua simbol-simbol agama ada. Nah, jadi core value mereka pertama ini adalah mereka tuh bisa bekerja sama dengan semua agama-agama lain dan bisa juga secara terbuka ya melihat hal-hal apa yang ada dalam agama-agama lain yang mereka anggap bermanfaat, nah itu bisa mereka terima. Nah, jadi Kristen progresif ada gerakan yang membuka diri ya untuk menerima masukan dan ajaran dari agama-agama yang lain. Mereka bersifat sangat inklusif. Ya, semua bisa diterima dan bergabung. Nah, ini sikap mereka pertama. Yang kedua, core values yang kedua. Menginginkan komunitas yang inklusif. Inklusif artinya semua ikut. Ya, kalau eksklusif artinya satu kelompok saja, yang lain tak boleh ikut. Inklusif semua boleh ikut. Nah, jadi semuanya siapa, apa yang boleh ikut. Nah, mereka bilang, kami menginginkan, ya, atau cita-cita kami adalah membentuk sebuah komunitas yang inklusif bagi semua orang, ya, dan menghormati perbedaan dalam perspektif teologis. Perspektif teologisnya pandangan-pandangan teologi. Pandangan-pandangan teologi yang berbeda-beda. Usia, ras, ya, ras suku bangsa, orientasi seksual, identitas atau ekspresi gender, kelas atau kemampuan. Nah, jadi mereka ingin menuju komunitas di mana semua bisa masuk dan diterima dan dihormati. Tidak ada yang dibilang kamu salah, kamu tak bisa ikut. Semuanya boleh. Perspektif teologis berbeda boleh. Pemahaman teologi kamu dari aliran liberal pun boleh, karismatik pun boleh, evangelical tentu mereka bilang boleh. Mau agama-agama lain pun boleh. Semua boleh. Lalu orientasi seksual. Laki dan perempuan boleh. Laki dan perempuan boleh, tentu kita tidak masalah. Tapi sekarang di masyarakat itu tidak lagi hanya laki dan perempuan. Ya. Bahkan ketika kita membuka akun Gmail saja, itu ada pilihan lain lagi itu. Tidak hanya male dan female, ada pilihan lagi. Ada yang bilang kami ini tak bisa dinilai secara seksual. Kami bukan laki, kami bukan perempuan. Kristen progresif ini pun bisa kami terima. Semua adalah bagian daripada umat Tuhan. Identitas dan ekspresi gender. Kamu mau menyatakan diri sebagai laki, boleh. Menyatakan diri sebagai perempuan, boleh. Kamu jadi transgender pun boleh. Terserah. Semua boleh. Di dalam kelompok mereka ini, kamu tak boleh bicara negatif tentang LGBT. Dan hal ini begitu mendominasi mereka, sehingga kita bisa lihat. Dan gambar pertama itu, ada gambar pelangi di situ. Ya. Jadi semua kelompok, pokoknya kita itu harus menghargai perbedaan. Tak boleh bilang orang itu buruk. Tak boleh. Semuanya harus diterima, menjadi satu. Nah, itu ada core value mereka, ya, nilai-nilai yang ingin mereka perjuangkan.
Ketiga, mengupayakan perdamaian dan keadilan di antara semua orang. Menyadari bahwa berperilaku dengan belas kasih dan cinta tanpa pamrih kepada satu sama lain ada ekspresi penuh dari apa yang kita yakini. Nah, kita tidak punya masalah dengan statement yang satu ini. Karena kita juga orang Kristen, ya kita juga ingin ada perdamaian dan keadilan. Ya, kita juga ingin menghargai semua orang. Karena kita sama-sama ada ciptaan manusia. Hanya satu hal. Jangan sampai kita fokus kepada urusan duniawi ini. Ya, ingin mencari perdamaian dan keadilan. Yang hanya berkutak-katik pada urusan sosial dan mengabaikan hal yang lebih penting, yaitu Injil dan pengajaran firman Tuhan. Statement ini sendiri kita tidak mempunyai isu. Tapi kalau sebuah gereja hanya mengutamakan hal ini, itu menjadi masalah. Karena ini sesungguhnya adalah sikap dari gereja liberal. Ya, hanya memfokuskan hal-hal kehidupan dunia ini semata-mata. Ya, oke, kita lanjut core values yang keempat. Merangkul hasil dari ilmu pengetahuan kontemporer. Artinya mereka terbuka. Apa yang dikatakan oleh sains pada masa ini, itu bisa mereka serap dan mereka terima. Jadi mereka sangat terbuka kepada ilmu pengetahuan. Isunya hanya satu. Ilmu pengetahuan yang disampaikan pada masa sekarang ini belum tentu ada ilmu pengetahuan yang benar. Contohnya apa? Contohnya ada teori evolusi. Nah, teori evolusi adalah satu hasil daripada ilmu pengetahuan kontemporer abad ke-19. Kelompok seperti ini bilang kami terbuka apa yang sains temukan, hasil penelitiannya kami akan terima. Kalau sains mengatakan bumi kita ini tua sekali, miliaran tahun, maka kami juga terima. Tapi benarkah bumi itu miliaran tahun? Itu pertanyaannya. Sekarang dunia berbicara tentang global warming, ya, iklim, suhu dunia yang semakin hangat, ya, sehingga apa? Semuanya harus tepat dikendalikan. Suhu begitu tinggi, menurut mereka kena karbon dioksida. Dan mereka bilang manusia menghembuskan nafas itu karbon dioksida. 8,1 miliar penduduk dunia ini. Begitu banyak karbon dioksida yang mereka hembuskan setiap detik. Itulah yang membuat bumi jadi panas. Jadi depopulasi. Penduduk dunia harus dikurangi sampai 1 miliar. Tapi benarkah bumi kita semakin hangat? Bumi punya siklus iklim dari tahun ke tahun, dari abad ke abad. Kalau hari ini kita bilang, saya merasa ya belakangan sangat panas. Itu memang fakta. Tapi tidak berarti dulu dingin tiba-tiba sekarang panas. Enggak juga, ada masanya juga bumi panas juga. Itu seperti gelombang turun naik dan turun naik. Nah, jadi mereka ini terbuka dengan ilmu pengetahuan seperti ini. Yang kita nilai itu ada keliru. Banyak hal-hal
yang disampaikan oleh ilmu pengetahuan ini itu belum tentu benar. Walaupun ada yang benar, tapi ada juga yang tidak benar. Tapi mereka membuka diri dengan hasil dari ilmu pengetahuan kontemporer. Nah, pengetahuan sains inilah yang mau mereka gunakan untuk mendikte bagaimana gereja harus bersikap, bagaimana menafsirkan kitab suci. Ini adalah masalah yang sulit untuk diterima. Ya. Jadi mereka ingin merangkul hasil dari ilmu pengetahuan kontemporer dan berusaha untuk melindungi bumi serta memastikan integritas dan keberlanjutannya. Jadi fokusnya adalah ke bumi. Ya, bumi ini harus dirawat, bumi harus dijaga supaya bumi ini bisa terus berlangsung. Nah, ini pasti kedengarannya sangat baik, tapi ini hampir-hampir berbatasan dengan penyembahan bumi. Ya, segala-galanya adalah bumi yang diutamakan. Oke, kita lihat lagi yang terakhir, core values-nya yang kelima. Berkomitmen pada jalur pembelajaran seumur hidup. Nah, ini tentu sikap yang baik ya, mau terus belajar. Percaya bahwa ada nilai lebih dalam mempertanyakan daripada yang absolut. Maksudnya apa? Mereka bilang tak ada yang absolut, tak ada yang sikap sifatnya mutlak. Kita itu harus selalu mempertanyakan, dan kata lain kita bersikap kritis. Jadi bagi mereka, bersikap kritis itu adalah nilai yang lebih tinggi daripada menerima atau bersikap menerima apa yang sudah absolut, yang sudah mutlak. Nah, ini masalah bagi agama Kristen. Karena firman Tuhan bagi kita adalah absolut. Sifatnya mutlak. Tuhan telah berkata seperti ini, itu harus kita terima. Kita tak bisa kritis atau mempertanyakan, ini benar tidak apa yang Tuhan katakan ini. Nah, agama Kristen tidak bisa bersikap seperti ini. Kita sifatnya adalah absolut. Bagi kita adalah mentafsirkan firman Tuhan dengan tepat, sesuai dengan maksud Tuhan. Ketika Nabi dan Rasul menulis, kita harus temukan maksud itu. Kalau maksud itu kita bisa terima, itu adalah absolut dan mutlak bagi kita. Tak kita pertanyakan. Jadi mereka punya sikap adalah mempertanyakan. Kita harus kritis terhadap segala sesuatu. Jangan bersikap absolut atau mutlak. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah 5 core values. 5 nilai-nilai utama di dalam gerakan Kristen progresif ini. 5 nilai utama inilah yang menuntun cara mereka berpikir, sikap mereka terhadap apa yang firman Tuhan katakan, sikap mereka terhadap apa yang berkembang di masyarakat. Nilai-nilai utama inilah yang mengarahkan apa yang mau mereka cari, apa yang mau mereka upayakan, apa hal yang mau mereka peroleh menjadi target pada gerakan ini. Oke, nah sekarang kita lanjut lagi. Kita mungkin bertanya, kenapa muncul gerakan seperti ini? Ya, dulu kita tak mendengar. Kenapa tiba-tiba muncul? Bagaimana kira-kira sejarahnya? Kapan gerakan demikian itu mulai berkembang? Nah, di awal tahun 2000-an. Jadi ini bukan suatu hal yang sudah lama sekali ya, bukan. Awal 2000-an. Ada sejumlah pemimpin Kristen lah ya. Mereka sebut mereka tuh leaders ya. Sejumlah orang-orang yang memimpin ini, mereka bilang kami mengkaji ulang metode yang selama ini digunakan gereja untuk menjangkau dunia. Jadi orang-orang yang mengaku Kristen, mereka menilai cara gereja menjangkau dunia, cara gereja berhubungan dengan dunia, ada yang tidak beres menurut versi mereka. Mereka melihat gereja pergi melakukan misi
Orang-orang itu kan punya agama nih. Agama Buddha, agama Hindu, agama Islam, agama Konghucu. Bahkan ada yang animisme. Mereka bilang mereka kan semua sudah beribadah, sudah menyembah Tuhan. Gereja pergi dan mau membuat mereka jadi Kristen. Dan mereka bilang, sikap seperti ini apakah benar? Kok kita tidak menghormati agama orang? Kalau mereka lihat masyarakat, tentulah masyarakat banyak ketidakadilan. Kita semua tahu. Orang yang berkuasa, kalau perlu mereka menindas. Orang yang kaya juga menindas. Kalau mereka lihat, gereja ada tidak berbuat sesuatu dalam masalah ini. Gereja ada tidak membela orang-orang yang ditindas. Dan mereka bilang, umumnya gereja tidak berbuat apa-apa. Dan bagi mereka, ini adalah kekurangan. Itu harus diperbaiki. Dalam masyarakat berkembang, sikap-sikap, pandangan-pandangan seksual, LGBT. Dan mereka melihat gereja. Bagaimana sikap gereja? Umumnya gereja kan bilang itu tidak boleh, itu berdosa. Tapi mereka berpikir, kenapa gereja harus bilang orang berdosa? Ini kan pilihan mereka masing-masing. Hak mereka. Hormatilah mereka, pilihan mereka itu. Nah, jadi mereka menilai gereja dalam berbagai hal. Dan mereka menilai itu ada kelemahan, ada kekurangan. Jadi mereka mau mengkaji ulang metode yang selama ini digunakan gereja untuk menjangkau dunia. Cara gereja berhubungan dengan masyarakat itu mau mereka kaji ulang. Sebetulnya mereka tuh mau menolak sikap gereja selama ini. Gerakan gereja yang muncul. Sebetulnya tahun 2000-an, awal-awal ini, kelompok orang-orang ini, gerakan mereka itu disebut sebagai the emergent church. Emergent. Yang kamu lihat di bahasa Inggrisnya, emergent church. Ini satu istilah yang baru sekali. Sejarah gereja 2000 tahun tak pernah ada istilah emergent church. Apa artinya emergent? Emerge. Emerge-nya tak ada, lalu muncul. Tak kelihatan, lalu keluar. Timbul. Mereka menyebut diri mereka itu emergent church. Gereja mereka, gerakan mereka ada sesuatu yang sekarang muncul ke atas. Dan bisa dilihat, bisa diketahui karena mereka mulai berbicara. Mereka disebut the emergent church. Ya. Jadi dalam bahasa Indonesia kalau kita terjemahkan dengan kasar disebut gereja yang muncul. Indonesia tak punya istilah untuk ini. Ya. Jadi gerakan gereja muncul ini, mereka ini ya mulai merangkul mistisisme. Firman Tuhan itu absolut, jelas berbicara kepada kita tentang Tuhan. Bagaimana kita menyembah Tuhan. Tapi mereka bergeser, bergerak meninggalkan yang absolut ini dan masuk ke wilayah mistik. Nah, agama-agama yang gambarnya tadi kita lihat itu, terutama yang dari timur, itu sangat mistik semua. Ya, yang menginginkan hubungan batin kita langsung dengan Tuhan gitu. Apakah
dengan cara bertapa, atau dengan berbagai cara yang lain. Tapi semuanya itu sifatnya adalah mistik. Dan mereka mulai bergerak ke sana semua. Dan menekankan spiritualitas daripada agama. Jadi kelompok ini mereka tuh berbicara mengenai spiritualitas. Bukan berbicara tentang agama. Nah, jadi Kristen progresif ini sesungguhnya itu bermula dari Emergent Church ini. Di awal tahun 2000-an, awal-awal 2000-an. Tapi ini adalah kelompok kecil ya, di dalam spektrum gereja yang begitu besar dan luas. Ini sebenarnya kelompok yang sangat minoritas ya. Mereka banyak ya berbicara di internet saja. Dan karena mereka meninggalkan Alkitab, mereka tak punya doktrin. Mistik itu tak ada doktrin. Mistis itu adalah kebatinan, perasaan. Jadi muncullah kritik sosial terhadap kelompok Emergent Church. Mereka itu tak punya pegangan. Gitu. Sehingga kelompok itu sepertinya tenggelam. Ya, tak begitu berkembang. Kemudian kita lihat 10 tahun kemudian ya, sekitar 2010. Nah, salah satu tokoh mereka, Brian McLaren, dia bilang apa? Dia bawa satu pernyataan. Injil yang benar, dia bilang. Injil yang benar. Bukanlah tentang siapa yang masuk surga atau neraka. Dia bilang Injil yang benar bukan berbicara tentang kehidupan yang akan datang. Tetapi apa yang dibicarakan oleh Injil yang benar? Injil yang benar menggambarkan Yesus sebagai Raja Pembebas yang datang untuk memperjuangkan reformasi, layanan kesehatan, energi hijau, perubahan iklim, ekonomi regeneratif. Jadi fokusnya temporal, fokusnya duniawi, fokusnya kepada hal-hal yang sekarang. Dan inilah tema-tema besar dunia kita sekarang. Ya, supaya pelayanan kesehatan di dunia kemasan itu bisa lebih baik. Dia bilang Tuhan Yesus datang, yang dia mau upayakan adalah terjadinya perubahan atau perbaikan di dalam pelayanan kesehatan di masyarakat. Tuhan Yesus datang tujuannya apa? Untuk energi hijau. Energi dari fosil yang di bumi. Apakah itu minyak bumi, batu bara, bagi mereka itu semua kotor. Kenapa? Karena menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida banyak di udara, membuat suhu tinggi, suhu naik. Jadi mereka berbicara tentang perubahan iklim. Ini tema-tema pada masa kita sekarang di masyarakat. Ekonomi regeneratif. Dia berbicara tentang ekonomi. Ekonomi ya, yang bisa menghasilkan terus-menerus. Jadi Emergent Church ada gereja yang tidak mau lagi berbicara tentang hal-hal rohani, tentang kita manusia yang berdosa, tentang hukuman yang akan datang. Tidak mau menyadari bahwa umur manusia itu hanya 80 tahun atau lebih. Dan setelah itu dia harus mati. Dia tidak mau pedulikan bagaimana keadaan rohnya setelah hidup yang pendek di dunia ini. Dia tidak mau berbicara tentang surga atau neraka. Tapi dia mau berbicara tentang urusan kita yang hanya berapa puluh tahun di dunia ini. Itu pergeseran. Itulah Emergent Church. Nah, satu hal lagi. 2012. Disinilah kita melihat hubungannya kepada
Kristen progresif. Brian McLaren menulis pada tahun 2012 bahwa meskipun mereka tidak lagi menyebutnya emergent, mereka tidak lagi menyebut diri mereka emergent, gerakan mereka sebenarnya lebih kuat dari sebelumnya. Kan tadi saya sudah bilang tuh, emergent church itu makin melemah. Ya, karena mereka tak punya pegangan doktrin. Tapi dia bilang enggak, kami sekarang malah lebih kuat. Dan pada dasarnya telah muncul kembali sebagai Kristen progresif. Jadi Bapak Ibu bisa kita lihat dari mana sesungguhnya asal usul dari Kristen progresif ini. Ya kita heran ya, kenapa orang-orang berbicara tentang Kristen progresif gitu. Ini ada apa dan dari mana? Apa latar belakangnya? Ternyata Kristen progresif ini sesungguhnya adalah pengembangan daripada emergent church. Oke, nah sekarang kita lihat apa pandangan Kristen progresif tentang keilahian Kristus. Apakah mereka percaya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan atau mereka tidak percaya? Jadi saya kutip lagi dari website mereka ya, Progressive Christianity. Yesus adalah manusia sempurna. Kita terima, benar. Yang juga merupakan jendela yang sempurna kepada Allah. Apa maksudnya? Ini semua jendela tertutup kan? Kita tak bisa tahu apa yang di belakang jendela itu. Tak bisa melihat. Allah itu seperti ada di belakang jendela itu. Kita tak bisa tahu dia itu seperti apa. Yesus ini adalah jendela itu. Ketika dibuka, kita bisa melihat Allah. Ini bahasa yang sangat tak bisa dipahami apa maksudnya. Ya. Yesus merupakan jendela yang sempurna kepada Allah. Apa maksud kalimat yang tak bermakna seperti itu? Dia bilang, Yesus itu seperti jendela kepada Allah. Kalau kita melihat ke jendela, kita bisa melihat apa di luarnya. Kita melihat Yesus, kita bisa melihat Allah. Tapi dia tidak bilang Yesus adalah Allah. Tapi melihat Yesus bisa melihat seperti Allah. Ini adalah penggunaan bahasa ya, yang bisa mereka definisikan sesuka hati. Tapi kita mau kalimat lebih konkret daripada mereka. Apa yang kamu katakan tentang keilahian Kristus? Kita lihat ini. Lalu dia bilang, ini bukan seolah-olah ada sifat ilahi di dalam dirinya. Nah ini dia jelas. Walaupun Yesus ada jendela kepada Allah, tapi Yesus ini, di dalam Yesus itu tak ada sifat ilahi. Dia itu hanya manusia yang sempurna. Dia tak ada sifat ilahinya. Dia bukan ilahi. Tetapi sifat manusiawinya yang sepenuhnya transparan bagi Allah. Nah ini kalimat yang tak bisa dipahami lagi. Artinya mereka menggunakan kata-kata yang tak punya makna. Sehingga mereka bisa jelaskan sesuka hati mereka. Sifat manusiawi yang sepenuhnya transparan bagi Allah itu apa artinya? Yang jelas mereka mengatakan Yesus tidak punya sifat ilahi. Dan kata lain mereka tegas mengatakan Yesus bukan Tuhan. Yang mereka menolak keilahian Kristus. Kristus hanyalah seorang manusia sempurna, hanya dia ada kelebihannya. Kalau kamu melihat Yesus, kamu bisa melihat Allah. Artinya, apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan lakukan, itu bisa melambangkan Allah seperti itu. Tapi dia bukan. Karena dia tak punya sifat ilahi. Jadi mereka ingin menolak ajaran Alkitab tentang keilahian Tuhan Yesus. Mereka tak berani terang-terangan menolaknya. Jadi mereka pakai bahasa-bahasa
yang seolah-olah mengesankan Yesus ada hubungannya keilahian, tapi mereka juga bilang dia bukan ilahi. Jadi kita lihat satu lagi pernyataannya. Kristen progresif percaya bahwa Yesus bukanlah anak Allah yang ilahi. Ini jelas sekali. Melainkan hanya teladan moral yang harus kita ikuti. Ini statement itu dari satu seminari, tentu yang telah menilai apa ajaran mereka. Daripada perkataan mereka yang begitu banyak tentang Yesus, maka diambillah satu kesimpulan jelas sekali, benang merahnya, bahwa Kristen progresif itu pada dasarnya bilang Yesus bukanlah anak Allah yang ilahi. Yesus bukan Allah. Tapi dia ada untuk apa? Sebagai teladan moral bagi umat manusia. Ini sesungguhnya adalah pemikiran liberalisme. Yesus harus kita tinggikan, bukan kita sembah. Dia sebagai teladan, contoh dalam hal moral. Kita hidup seperti Yesus, supaya Yesus, kita hidup sebagai orang bermoral. Tapi dia tidak untuk disembah sebagai Tuhan. Nah, jadi sekarang kita lihat ajaran Kristen progresif ini tentang keilahian Kristus jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Saya akan kutip beberapa ayat. Ya. Pertama, di kitab Kolose, bahasa Inggrisnya ya. For in him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Bahwa dalam dia tinggal, menetap, ada keseluruhan kepenuhan daripada Godhead secara bodily, secara jasmania. Jadi apa arti Godhead ini? Godhead adalah kondisi, dignity, kualitas Allah. Dalam agama monoteis, itulah Tuhan. Godhead itu adalah satu istilah dalam bahasa Inggris. Kita kan umumnya bilang God ya. Tapi dalam bahasa Inggris yang lama disebut sebagai Godhead. Ya. Godhead artinya dia adalah Tuhan. Jadi bahasa Indonesia menerjemahkan dengan begini. Sebab dalam dialah, dalam Yesus inilah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Tuhan Yesus, kita lihat dia dalam jasmani. Dia punya tubuh. Dia manusia. Tapi dalam manusia ini, di dalam manusia ini ada Allah. Allah secara penuh ada di dalam dia. Itu maksudnya. Makanya kita mengatakan Tuhan Yesus adalah 100% manusia, tapi dia juga pada waktu yang sama 100% Allah. Dia sepenuhnya manusia, dia sepenuhnya adalah Allah. Tuhan Yesus punya dua nature, dua natur, atau dua sifat hakiki ini. Dia adalah manusia dan dia juga ada Allah. Dan ayat ini adalah pendukung ajaran ini. Ya. Dalam dia, dalam Tuhan Yesus berdiam secara jasmania di dalam daging seluruh kepenuhan kealahan. Nah, jadi Alkitab atau firman Tuhan dengan jelas sekali mengajarkan Tuhan Yesus itu adalah deity. Tuhan Yesus itu adalah ilahi. Dia ada Allah. Tapi Kristen progresif menolak ajaran Tuhan yang sempurna ini. Kita kutipkan lagi 2-3 ayat ya tentang keilahian Tuhan Yesus. Ini sangat jelas di Yohanes pasal 10 ayat 30. Tuhan Yesus bilang, aku dan Bapa adalah satu. Bapa jelas sekali tak disangsikan adalah Allah. Dan Yesus bilang, aku dan Allah ini adalah satu. Kami sama. Makanya kita punya doktrin Allah itu Tritunggal. Yohanes 10:38 bagian B, Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Kemudian satu lagi yang jelas-jelas sekali menyebut Yesus itu adalah Allah. Itu Roma pasal 9
ayat yang kelima. Lalu Paulus berbicara tentang orang-orang Yahudi. Dia bilang mereka, yaitu orang-orang Yahudi. Mereka atau orang-orang Yahudi adalah keturunan bapak-bapak leluhur. Maksudnya keturunan dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Yang menurunkan Mesias. Karena dari garis keturunan Abraham, Ishak, Yakub inilah nantinya datang Raja Mesias. Yaitu Tuhan Yesus. Ya, yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Nah lihat, yang ada di atas segala sesuatu. Ia, itu Mesias ini adalah Allah. Ya, Mesias, ia adalah Allah. Mesias adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Jadi dalam ajaran kitab suci orang Kristen, Yesus itu adalah Allah. Itu tak disangsikan sama sekali. Dengan demikian, bagi Kristen progresif untuk mengatakan Yesus itu bukan Allah, mereka benar-benar telah bergerak keluar daripada ajaran kitab suci. Itu termasuk kategori kelompok sesat. Dan kita berharap gerakan Kristen progresif di Indonesia ini, ya mereka tidak sampai berkembang. Ya gereja-gereja yang bisa cepat menahan upaya mereka ya untuk mengaburkan ajaran firman Tuhan ini. Minggu-minggu berikutnya kita akan melihat lagi apa ajaran Kristen progresif ini ya terhadap doktrin-doktrin utama di dalam kitab suci. Dan kita berharap dengan 1 bulan pemaparan ini, kita mempunyai satu pemahaman yang baik dan menolak gerakan Kristen progresif. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami mengakui Tuhan Yesus adalah anak Allah, dan Dia adalah Allah yang telah menjelma menjadi manusia. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk firman-Mu yang Kau telah berikan. Kadang ribuan tahun menjadi sumber pengetahuan bagi orang-orang beriman. Maka tambahkanlah kami iman untuk tetap percaya kepada firman-Mu dan menerima ajaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.